Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar kajian kita pada malam kini Surah As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat ke-18 sampai ke-20. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat 18 sampai ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Judul kajian kita malam kini Jannatul Ma'wa. Pada pertemuan kita yang lalu adalah Darussalam, sebelumnya Al-Firdaus. Kita dasarkan kepada firman Allah Ta'ala yang telah kita baca tadi, surat Sajdah ayat ke-18 sampai 20. Sajdah. Lai baswa. Bertemu Laila. Mari kita pahami. Afaman kana mu'minan. Ayat ke-18. Afaman, apakah, maka apakah, sama man kana mu'minan, orang yang adalah dia itu beriman, seperti man kana fasikan, orang yang dia itu fasik. La yastawun, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, amma adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan amilus shalihat, mereka beramal saleh, beramal baik, falahum jannatul ma'wa, falahum, maka lahum, untuk mereka, jannatul ma'wa. Kaji kita malam kini Jannatul Ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan pahala atau sesuatu yang telah Allah persiapkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Amal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, fa ma'wahum, maka ma'wahum, tempat kediaman mereka, an-nar, neraka. Kullama, setiap kali, aradu, mereka ingin, berkehendak, ingin, ayakhruju, untuk keluar, minha, daripadanya neraka itu, wa'idu, dikembalikan mereka ke dalamnya. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, lahum, zuqu, rasakan oleh kalian, oleh kamu, adzaban nar, azab neraka,
alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu ketika di dunia kalian tidak percaya dan mendustakan adanya neraka ini. Demikian kira-kira terjemah. Sebelum kita menjelaskan Jannatul Ma'wa, tentu kita harus pahami dulu ayat di atasnya, supaya jangan terkesan kita memenggal-menggal, mencomot-comot ayat-ayat. Afaman kana mu'minan. Bentuknya pertanyaan, yakni cobalah kamu berpikir, memfungsikan akal, merenung, apakah sama. Kata-kata a itu taswiyah namanya. Afaman a, apakah sama. Jadi maka apakah sama orang yang beriman seperti sama dengan orang yang fasik? Jawabannya la yastawun, pasti tidak sama. Hitam dan putih tidak sama, siang dan malam tidak sama, baik dan buruk tidak sama. Jadi apakah sama orang yang dalam kehidupan dunia ini dia beriman, dia percaya, dia yakin kepada Allah, kepada hari akhirat dan rukun iman lainnya, kemudian dia bertakwa kepada Allah, dengan orang yang fasik? Apa fasik? Fasik orang yang keluar daripada ketaatannya kepada Allah. Fasik al-khuruj minat ta'ah, keluar daripada ketaatan, tidak taat, suka melanggar syariat, mendobrak aturan-aturan Allah, keluar daripada ajaran agama. Maka siapapun yang keluar dari ajaran agama, menyimpang, bahkan mengobrak-abrik syariat ini, orang itu disebut dengan fasik. Fasik itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Yang tertinggi fasik itu musyrik dan kafir. Tetapi tidak semua orang fasik kafir, tergantung kefasikannya. Tapi yang jelas orang fasik adalah orang yang tidak taat, keluar daripada ketaatan, menuju kebangkang, kedurhakaan dan penentang, keangkuhan dan kesombongan. Namanya fasik. Nah, apakah sama orang yang beriman, yakin, percaya kepada Allah, kepada akhirat dan rukun iman lain, lalu dia beramal saleh, beribadah, berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah reda, dengan orang yang fasik, yang suka melanggar, suka menentang, bangkang, menentang, durhaka, keluar daripada ajaran agama. La yastawun, jawabannya ya tidak sama. Hidup mereka tidak sama, berakhirnya hidup mereka juga tidak sama. Apa yang mereka alami setelah kematian juga tidak sama. Ketika di akhirat nanti juga tidak sama. Tempat pulang dan tempat kembalinya juga tidak sama. Balasannya juga tidak sama. Tidak sama. Sebab sejak semula sudah tidak sama. Satu ke kanan, satu ke kiri, mana bisa sama? Satu baik, satu buruk. Satu taat, satu durhaka, satu beriman, satu bangkang, tidak percaya, sama. La yastawun, tidak sama. Balasannya tidak sama, pahalanya tidak sama, ganjaran tidak sama, akibat tidak sama. La yastawun. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan dan menjadikan sama antara orang-orang muslim dengan orang yang berdosa, orang yang selalu taat menyembah Allah dengan para berdosa? Tidak akan sama. Inilah kabar yang disampaikan dalam ayat ini, bahwa dua golongan manusia ini dalam kehidupan dunia jelas sangat berbeda, seperti berbedanya siang
siang dan malam. Berbedanya hitam dan putih. Antara hak dengan batil tidak sama, yang benar dengan salah tidak sama. Bagaimana pun menyamakan, akhirnya tidak sama. Lalu dijelaskan, diterangkan, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ayat ke-19. Adapun amma alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin kepada Allah, kepada adanya kehidupan akhirat, adanya balasan seterusnya. Lalu mereka itu di samping beriman, beramal saleh. Adapun orang-orang beriman dan mereka beramal saleh. Amal saleh buah iman. Amal tanda adanya iman. Iman menghendaki adanya amal. Adapun orang-orang yang beriman, lalu keimanan mereka itu membuahkan, menghasilkan amal. Falahum jannatul ma'wa. Ini dia. Falahum, maka untuk mereka jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa, surga al-ma'wa. Apa itu al-ma'wa? Secara bahasa al-ma'wa asal katanya awa. Awa bergabung, berhimpun. Pergi kepada tempat atau sesuatu, lalu kita berhimpun, bergabung dengannya lain di situ. Awa. Tempat bergabung, tempat berhimpun, tempat tinggal bersama-sama dengan lain, itu namanya ma'wa. Jadi kalau kita rangkai, jannatul ma'wa, surga, tempat di mana orang-orang beriman, beramal saleh, orang-orang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, di situlah mereka berhimpun, bergabung, berkumpul bersama, namanya ma'wa. Menikmati segala macam yang telah Allah persiapkan, yang tidak dapat digambarkan, dilukiskan kenikmatannya, kelezatannya, keindahannya, pesonanya. Jannatul ma'wa. Jadi dinamakan dia jannatul ma'wa karena itulah tempat berkumpulnya, tempat bergabung, tempat berhimpun bersama-sama semua orang yang beriman, beramal saleh, juga orang-orang bertakwa dan orang yang takut kepada Tuhannya. Al-ma'wa. Al-ma'wa namanya. Jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Nuzulan. Nuzul. Nuzul adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan sedemikian rupa untuk diberikan, untuk disuguhkan kepada tamu-tamu, dihidangkan kepada tamu, namanya nuzul. Maka bisa dikecekkan bilik, spring bed, gabah, meja-meja, bungo-bungo, telong-telong, lemari, baju-baju, roti-roti di bilik kamar pengantin, itu namanya nuzul. Jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh sang ibu, oleh sang ayah, saudara, untuk disuguhkan, diberikan kepada pengantin baru ketika dia datang pertama kali, namanya nuzul. Jadi sesuatu yang dipersiapkan sebagai rupa, kemudian datang tamu, tamu yang dinanti, yang ditunggu. Semakin mulia, semakin istimewa, semakin besar, semakin agung tamu ini, tentu persiapannya semakin hebat. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi, mempersiapkan khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, lalu beramal, hambanya yang bertakwa,
hambanya yang takut kepada kebesaran keagungannya, selalu mendekat kepada Allah, dipersiapkan khusus untuknya. Apa itu? Al-ma'wa, jannatul ma'wa. Jadi jannatul ma'wa nuzul, sesuatu yang telah Allah persiapkan untuk disuguhkan, dihidangkan, diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman ketika mereka telah sampai di sana. Di mana jannatul ma'wa? Jannatul ma'wa itu di dekat Sidratul Muntaha. Dekat Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Surat An-Najmi nanti. An-Najmi surat yang ke-53. Surat ke-53 An-Najmi, tepatnya ayat yang ke-15. Tapi kita baca walaqad ra'ahu ayat 13, 14, 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat dengan mata kepalanya Jibril alaihissalam dalam bentuk dan sosok aslinya di kali yang lain. Kali pertama beliau melihat Jibril dalam sosok aslinya ketika menerima wahyu pertama kali di gua Hira. Ketika itu Jibril mendekat, lalu Jibril menampakkan dirinya dengan sosok aslinya, gelap dunia. Dan sungguh Nabi Muhammad itu telah pernah melihat pula di kali yang lain. Ketika itu beliau melihat inda Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Sedikit. Itu apa itu? Aidu yang Sidratul Muntaha itu. Sidrah ya pohon, sejenis pohon sidrah. Sidir. Sidir orang terjemahkan maksud kita bidara. Sidrah sejenis pohon. Sejenis pohon sidir, bidara. Pohon dia. Pohon itu sangat besar. Berada di langit yang ketujuh. Saking besarnya, andai ada penunggang kuda dengan kecepatan penuh, memacu kudanya selama 100 tahun, belum bisa melewati bayangan sidir pohon besar itu. Sidir itu mempunyai daun. Daunnya mirip-mirip daun telinga gajah. Hadis-hadis sahih itu. Buahnya mirip kendi besar. Harum, lebat, aromanya luar biasa. Itu sidir. Di sampingnya ada Jannatul Ma'wa. Lalu apa itu Sidratul Muntaha? Muntaha artinya berakhir. Muntaha, intiha, berakhir. Tempat berakhir, tempat kesudahan akhir satu namanya Muntaha. Dikatakan Sidratul Muntaha itulah batas akhir. Kemampuan makhluk sampai di situ itu Jibril. Jibril alaihissalam di situ berakhirnya, tidak bisa lagi terus ke atas. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, beliau bisa melanjutkan perjalanan ketika Mi'raj menemui Allah. Kata Jibril, batas kami di sini, muntahanya berakhirnya di sini, di pohon ini. Dari pohon itulah titah-titah turun, berawal titah-titah, aturan-aturan, keputusan-keputusan dan segala macam urusan. Dari situ diturunkan ke langit, kemudian berakhir pula di situ. Ke atas tidak lagi, di langit ketujuh. Di mana langit ketujuh? Ayo nahnu la na'lam wallahu a'lam, kita tidak tahu. Langit pertama saja tidak dapat kita bayangkan. Penghuni langit pertama saja ratusan miliaran bintang dan planet. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih.
Langit pertama, langit dunia, dihuni ditempati oleh ratusan miliaran bintang dan planet. Kan banyak anak sekolah nih, lihat. Silakan lihat nanti di guru besar Google. Lihat situ. Berapa jumlah planet-planet di langit? Ratusan miliar. Jauh besar-besar daripada bumi. Bahkan planet-planet itu membentuk namanya jejaring. Bagaikan rajut-rajut jalan, namanya hubuk. Nah, kita tidak masuk ke situ. Itu langit pertama, langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, terus ke atas, tidak ada kemampuan lagi. Perjalanan Jibril berakhir di situ, Nabi Muhammad terus ke atas. Itulah istimewa Nabi Muhammad. Sidir bisa dikatakan pohon besar sebagai tanda batas akhir sesuatu. Bermula di situ, berakhir di situ. Di samping Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa. Nah, disitulah Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad sudah ke sana, dipertontonkan, diperlihatkan kepada beliau. Tidak dapat dilukiskan, dibayangkan, dikhayalkan. Betapa pesona, keindahan Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad sendiri tidak dapat melukiskan. Di langit yang ketujuh. Ini hanya dibutuhkan iman. Bukan khayal, bukan pikiran. Bukan didiskusikan. Yang dibutuhkan kepada angka itu hanya satu. Percaya. Tanpa mengkaji, tanpa membantah. Sebab tidak mampu lagi ini. Makanan hati jangan dibawa ke kepala. Kepala makanannya yang jelas-jelas, yang nyata-nyata. Kalau hati makanannya percaya, yakin. Jadi iman itu di hati. Bagi orang yang percaya, bagi orang beriman, karena ini ayat dan hadis-hadis, ya percaya saja. Ada Sidratul Muntaha, di sampingnya ada Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu tempat berhimpun, bergabung, berkumpulnya orang-orang beriman dan bermasalah. Jadi amal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzul. Sebagai suguhan yang telah Allah persiapkan. Yang mempersiapkan saja Allah. Allah persiapkan khusus untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surat, hafal bagi kita barangkali, hafal surat. Bunyinya begini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Suratnya wan naziati gharqa wan nasyitati nashta, dan sampai seterusnya sampai ke ayat yang bunyi fa idza ja'ati tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burjatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut kepada maqam, kepada kebesaran, keagungan Tuhannya, atau kepada tempat di mana nanti dia berdiri menghadap Tuhannya. Dia diberdirikan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalan sepak terjangnya. Ngeri, takut dia membayangkan itu, lalu dia bersiap-siap untuk menghadapi itu semua. Kemudian nahan nafsa, dia mencegah, dia menghambat mencegah, menghambat, menghalangi nafsunya mengikuti hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jannah itulah tempat ma'wanya. Surat An-Nazi'at juz amma, setelah amma yatasa'alun. Awal juz 30 kan amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum
fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, seterusnya. Nanti di ayat yang ke-40 dan 41 bunyinya wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada makam, secara bahasa di makam itu tempat tegak, tempat berdiri. Makam Ibrahim, tempat tegak, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, namanya makam. Di kita makam itu pesaro, tempat tegak, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangun Ka'bah, makam. Sekarang makam itu digeser sehingga jauh daripada Ka'bah, kira-kira 8-9 meter di Ka'bah. Dulu di samping Ka'bah, karenanya tempat tegak. Karena terganggu orang yang tawaf, digeser makam oleh penguasa Arab Saudi, sehingga orang tawaf lancar. Tempat tegak. Nanti kita awak-awak akan diberdirikan di tempat kita tegak, tempat berdiri, di hadapan pengadilan Allah untuk disidang, ditanyai, diadili, dimintai bertanggungjawaban. Siapa yang takut dia kepada saat waktu di mana dia diberdirikan di makam itu sebagai pesakitan, sebagai tertuduh, sebagai terdakwa, sebagai orang yang disidang, dituntut, lalu dia mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam amal saleh, dan dia naha, mencegah, menghambat, melarang nafs dirinya. Wa nahan nafsa, dia mencegah, menahan dirinya untuk mengikuti hawa yang tidak pernah kenyang-kenyang. Untuk orang seperti ini, jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat ma'wa, tempat berkumpulnya, tempat berhimpun, bergabungnya dengan yang lain. Bernamalah dia jannatul ma'wa. Dengan begitu, jannatul ma'wa itu sudah disebutkan sia calon penghuninya beriman, beramal saleh, orang yang takut dia saat di mana dia diberdirikan di hadapan Tuhannya. Atau makna kedua, makam itu makna kedua, keagungan, kebesaran. Dia takut kepada kebesaran, keagungan Tuhannya karena dia ada makrifah. Dia mengenal siapa Tuhannya melalui nama-nama dan sifat-sifat Tuhannya, sehingga takut dia kepada Tuhannya. Lalu dia berbekal diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadap Tuhannya itu. Kemudian dia hambat, dia cegah dirinya mengikuti nafsu. Orang seperti inilah akan disuguhkan jannatul ma'wa. Berarti 4. Beriman, beramal saleh, orang yang takut kepada makam, dan orang yang mencegah, menahan, menghambat dirinya mengikuti hawanya, nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu yang disebut dengan jannatul ma'wa. Intinya jannatul ma'wa itu berada di langit yang ke-7, di dekat Sidratul Muntaha. Jannatul ma'wa spesial Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, bermasalah. Karena itu kelanjutan ayat yang surat Sajdah tadi, kembali kita kepada surat Sajdah, surat yang ke-32. Kalau tadi disebutkan ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa, sekarang ayat di bawahnya wa ammal ladzina fasaqu. Orang beriman dan beramal saleh tidak sama dengan orang yang fasik. Itu tadi, tidak sama. Kalau orang beriman dan beramal saleh,
mereka nanti akan disuguhkan, dihidangkan, diberikan kepada mereka jannatul ma'wa. Disitulah mereka berhimpun, bergabung dengan yang lainnya, menikmati segala-galanya. Adapun orang-orang yang fasaku, ayat ke-20. Wa ammal ladina fasaku, dan adapun orang-orang yang fasik. Apa fasik? Tadi sudah kita jelaskan. Mereka yang fasik, mereka yang keluar daripada ketaatan. Artinya tidak taat, artinya durhaka, artinya durhaka, bangkang, menentang. Siapapun yang durhaka, yang bangkang, yang menentang Allah, syariat agama Allah, aturan Allah, orang ini namanya fasik. Adapun orang-orang yang fasik ini, jelas mereka tidak sama dengan orang yang beriman. Tempat kembalinya juga sama. Fa ma'wahumun nar. Ma'wa, tadi sudah jelaskan ma'wa. Tempat yang mereka tuju, tempat di mana mereka bergabung, berhimpun dengan yang lainnya adalah neraka. Ma'wa, tempat berhimpun, tempat bergabung, tempat berkumpul dengan yang lainnya. Ma'wahum. Fa ma'wahum, maka tempat berhimpun, tempat berkumpul dengan yang lain-lainnya adalah an-nar. Nar ini diterjemahkan orang dalam bahasa kita neraka. Secara bahasa nar itu kan api. Tapi ingat, neraka itu bukan api saja. Karena neraka juga punya musim-musim. Musim dinginnya yang mencekik, dingin yang luar biasa, namanya zamharira. Dalam surat Al-Insan, la yarawna fiha syamsau wala zamharira. Zamharira itu dingin neraka. Sedikit saya gambarkan, percaya atau tidak itu tergantung iman. Neraka itu karena tidak ada lagi yang akan dimakannya, bahkan mereka sudah saling makan-memakan sehingga pengap, sumpek. Kemudian neraka itu memohon kepada Allah bahwa dia sudah sumpek, pengap, panas luar biasa. Kemudian Allah izinkan neraka itu untuk bernafas 2 kali setahun. Itulah dianya puncak musim panas di dunia ini. Itu hawa neraka. Di negara kita tidak ada musim panas, yang ada musim kemarau. Musim panas kan kita tahu, di negara 4 musim. Kalau tiba musim panas itu luar biasa panasnya. Kemarin saja di Arab Saudi, saya baru kembali, 45 derajat Celcius, itu sudah luar biasa. Tidak tahan. Sekarang makin meninggi. 45 derajat Celcius, Bukit Tinggi 22. Singapura 20. Bahkan Singapura gini kok, 20. Ada ibu gitu. Ibu Wak. Kemarin di Madinah 45, saya baru kemarin. Di Makkah 43, luar biasa panas. Nah, puncak musim panas di negara yang punya 4 musim itu dalam hadisnya, neraka Allah izinkan bernapas. Kalau bernapas itu bahasa mahau, malah pensasak. Nah, kira begini, kita berada di ruangan yang satu ruang kok, sumpek sampai udara tidak masuk, kipas tidak ada, dibuka jendela. Dari luar terasa hawa, ya tanafas, bernafas. Maka itulah dia puncak musim panas yang di dunia ini, hawa. Dan itu pula dia adalah puncak musim dingin. Ingat, kita tidak ada musim dingin, kita cuma musim hujan. Musim dingin mengakibatkan turun salju berbulan-bulan.
Nah, musim dingin neraka itu zamharira. Berarti neraka itu jangan gambarkan api. Neraka itu kan bukan mangkuk, ndak kuali, ndak pariwa, ndak rantang. Neraka itu kan negeri. Tapi sangat besar. Ada gunung, ada jurang, ada ngarai, ada air, ada danau, ada lautan. Ada batang kayu. Cuma itu tempat siksaan. Tempat siksa luar biasa yang tidak pernah penuh. Besarnya andaikan dimasukkan bulan dengan matahari itu tidak. Bulan dengan matahari dimasukkan bagaikan lembu yang terikat di padang rumput yang sangat luas. Itu kan gambarannya. Nah, adapun orang yang fasik, wa ammal ladzina fasaqu fa wa ma'wahumun nar. Orang fasik tempat mereka bergabung berhimpun dengan yang lainnya nar ini. Nar. Di mana nar itu tidak pernah penuh, yang selalu meminta diisi terus. Halim talati, apakah engkau sudah penuh neraka? Belum. Hal min mazid, ada ketambahnya, mohon ditambah. Surat Qaf. Itulah tempat orang fasik. Sementara tempat orang yang beriman, jannatul ma'wa. Tempat orang fasik, nah, samakah keduanya? Ya tidak sama. Di dunia saja mereka tidak sama, apalagi nanti di akhirat tidak sama. Tidak sama. Nah, kullama aradu, setiap kali mereka ingin keluar dari nar itu, dari neraka itu. Dalam tafsiran yang saya bawa ini saya kopikan saja di tafsir. Atau lain saya kopikan. Artinya kulama, setiap kali mereka itu aradu ingin keluar, yaitu ketika lahbun nar. Gejolak itu bahasa awaknya kapopoh. Itu kapopoh. Mengkapopoh. Ada namanya. Namanya lahab. Tatalahab. Bergejolak. Gejolaknya mengakibatkan penghuni neraka itu ke atas, naik katanya, ditolak oleh kapopoh dan cukup. Mengerti salah kapopoh namanya. Gejolaknya, hawanya naik ke atas. Ila a'laha, sampai ke tepi neraka. Lalu mereka ingin keluar. Di sini katakan ingin keluar. Karena sudah sampai dari bawah sekali diangkat ke atas oleh gejolak. Nah, nampaklah tepi. Ingin keluar. Ketika mereka ingin keluar, aradu ayakhruju, ketika mereka ingin keluar, uidu fiha. Lalu kapopoh ni Joko meruduk ke bawah. Anggap sudah kapopoh. Gejolaknya ke bawah. Begitu seterusnya. Kullama aradu ayakhruju minha uidu fiha. Bahkan dalam riwayat lain, setiap kali mereka menggapai tebing-tebing jurang neraka, dibiarkan. Dalam surat Al-Ghasyiyah kan bunyi, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah, amil yang bekerja, nasibah susah payah. Ada ulama yang memahami dan menafsirkan bahwa amilah itu bekerja terus menerus, nasibah sampai letih capek untuk mendaki jurang-jurang, dibiarkan sampai ke atas, hampir-hampir sampai ke atas, ditundakan ke bawah, ditunggukan ke bawah, seakan-akan mereka diperolok karena mereka mempolok-olok ajaran agama. Mereka melecehkan, mengejek, mempermainkan, mengolok-olok ajaran syariat Islam, dipermainkan pula mereka nanti oleh api neraka. Seperti itu, setiap ingin keluar kembali ke bawah, ingin keluar kembali ke bawah. Dibiarkan menggapai, hampir tiba di kateh
ditungguan ditundu pada amalan. Gitu seterusnya. Ini keadaan orang fasik. Lalu qila lahum, dikatakan kepada mereka, zuku, rasakan oleh kalian. Itu malaikat diperintahkan kepada malaikat khazanah jahanam. Apa kata malaikat? Zuku, rasakan oleh kalian orang fasik azab nar, azab nar, neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu, alladzi yang kuntum, yang adalah kalian dulu di atas dunia, tukadzibun, tidak percaya, mendustakan adanya neraka ini. Siapa yang tidak meyakini, yang mendustai, tidak percaya adanya neraka, dicemehnya saja. Sampai ada perempuan di Indonesia ini yang mau masuk neraka. Perempuan itu wanita lah, viral pula dulu, viral. Dia ingin masuk neraka, ingin menghidangkan makanan untuk kawan-kawannya di neraka. Si lampir, siapa no? Lampir. Kalau bayo pajaku. Andaikan dia tidak tobat, tidak istighfar, tidak sadar, ya mengolok-olok, mengejek-ejek, mendustakan, tidak percaya neraka. Dikatakan kepada mereka nanti, zuku, rasakan oleh kau, ya, rasani kau neraka. Pokoknya. Kesimpulan, Urang Sadazan, kesimpulan bahwa jannatul ma'wa itu adalah sesuatu yang telah Allah persiapkan menjadi tempat tinggal, berhimpun dan bergabung orang-orang mukmin di situ, beramal saleh, orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan segala macam bekal-bekal karena takut kepada Allah. Itulah jannatul ma'wa. Sebaliknya ada nanti namanya neraka ma'wahum, ma'wanya orang yang fasik, dan ma'wanya orang yang mengolok-olok tentang adanya neraka, tidak yakin neraka. Sekian yang bisa kita sampaikan. Nanti sudah azan, kalau ada sedikit pertanyaan kita jawab atau kita tambah. Kita akhiri dulu sementara dengan alhamdulillah.